Waktu saya umur 6 tahun sudah belajar karate karena saya dibully. Dari karate itu saya terjadi perkelahian. Perkelahian pertama waktu saya masih umur sekitar 7-an, tak sengaja sih saya tendang teman saya jatuh dan patah tangannya, umur 7. Jadi Anda melihat Simpson di sini. Kami rindu sisa hidup kami memuliakan-Mu, melaksanakan kehendak-Mu, memenuhi panggilan-Mu atas hidup kami. Bantu kami hingga kami bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Bantu hamba-Mu yang menyampaikan firman sehingga hamba diberikan hikmat dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, membuat setiap jemaat bertumbuh secara ilahi. Dan masing-masing kami menemukan jalan kehidupan kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Welcome home. Praise the Lord. Jangan duduk dulu, kita tetap bangkit berdiri. Saya ingin menyapa karena hari ini juga di live streaming di seluruh regional, Bali, Nusra, Australia, New Zealand, Timor Leste. Wah, banyak luar negerinya juga. Saya mau menyapa juga dari sini yang paling dekat, GMS Nusa Dua dan Tabanan. Kasih welcome home untuk mereka. Mereka menyaksikan ini bersama-sama dengan kita ya. Lalu juga ada tentunya Mataram, GMS Kupang dan Waingapu. Kasih welcome home untuk mereka. Lalu jangan lupa Timor Leste, tetangga kita, termasuk Australia, GMS Sydney, ROSC Sydney, Hills, ROSC Melbourne, bahkan saya dahului, segera akan ada ROSC Perth. Welcome home untuk mereka. New Zealand juga sudah ada ya. Kita imani sama-sama New Zealand di Auckland. Segera juga akan berdiri ROSC di sana. Kasih welcome home untuk semua. Praise the Lord. Sebelum duduk kembali, lihat kanan kirinya, lihat orang-orang manis di sebelah kiri Anda, kanan kiri Anda bukan orang sempurna, tapi gereja ini mencintai mereka. Tolong sapa mereka, welcome home. Silakan duduk, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman 4 kali dalam ibadah, dan semua tentang Yunus. Janganlah kita jadi seperti Nabi Yunus. Kita bisa belajar dari kesalahan dan kekurangannya. Ini pesan-pesan yang sangat positif sekali, tapi dikemas dengan kalimat negatif. Jangan. 1, 2, 3, 4 semuanya sudah ada di depan Anda. Jangan ingkari panggilan Tuhan, jangan gagal berserah penuh, jangan taat setengah hati, dan jangan merasa berhak adalah tema khotbah hari ini. Sebenarnya hari ini jangan kemana-mana, tetaplah dikau di Bali, dan berada di sini, jangan ke sini, sana, sini, ya nggak apa-apa, parkirnya agak susah, it's okay, it's worth it, it's good headache, itu pusing yang baik. Ya, nanti hari ini selesaikan 4 ini, jangan ketinggalan salah satunya. Mari kita buka sama-sama kitab Yunus pasal pertama. Saya berikan judul tadi, jangan ingkari panggilan Tuhan. Tahukah setiap kita punya panggilan dari Roh Kudus? Tuhan Yesus sudah menentukan jalur hidup kita, itu bukan takdir, tapi maksud ilahi. Kalau takdir kan pasif dari kita tidak ada berbuat apa-apa, kita nggak punya pilihan. Kalau maksud ilahi harus disambut tangan dengan ketaatan. Jangan ingkari panggilan Tuhan. Every one of you matters. Setiap kita itu berguna, berarti, bermakna. Setiap orang itu punya tujuan. Termasuk mereka yang historinya kurang bagus. Aku ini lahir dari wedlock, atau aku ini akibat MBA, married by accident, papa mama saya kebobolan, hamil di luar nikah. Peduli amat. Gak ada anak haram, yang ada orang tua haram. Anak itu selalu dilahirkan dalam gambar dan rupa Allah. Apapun sejarahnya, papa mamanya taat atau bukan. Setiap anak itu empunya kerajaan sorga. Berarti suatu hari dulu waktu Anda dilahirkan, Tuhan menyediakan sorga bagimu. Jangan ada di sini roh penolakan. Jangan ada di sini roh kepahitan.
Kita semua itu masih punya kesempatan. Setiap orang itu punya garis besar dari Tuhan. Tahukah, mungkin kita merasa, aku ini loh pintar apa, jangan kau heran. Justru orang yang pintar nggak tentu berhasil kalau tidak disertai oleh Tuhan. Orang yang pas-pasan 5 roti 2 ikan justru memberi 5.000 orang makan. Kau jangan heran. Ya, jangan berpikir aneh-aneh. Seng boleh merasa stres, ya. Tidak boleh kita itu depresi untuk sesuatu yang sifatnya tipu muslihat setan. Ngapain susah? Kalau Tuhan punya rencana, rancangannya indah, penuh damai sejahtera dan masa depan penuh pengharapan. Jangan ingkari panggilan Tuhan. Daripada kita meratapi nasib, tanya sama Tuhan. Tuhan, wahyukan apa yang merupakan peranku, bagianku di mana? Ajari aku memainkan dengan benar. Berapapun usia Anda, tidak ada kata terlambat. Musa dipakai saat dia tua, mulai ketika dia sudah lansia. Itu Musa, padahal dia pembunuh dulu. Orang emosian, pelarian. Tapi dia dipakai Tuhan, gak ada kata terlambat. Samuel dipakai ketika dia masih umur, baru bisa bicara. Gak ada kata terlalu early, terlalu dini. Saya ajak kita mengerti bahwa kita semua punya panggilan yang mulia. TikTok, waktu berdetak, jangan kau buang-buang dan sia-siakan. Mari kita baca dulu ayat 1, baca aja sampai ayat 5 lah. Nanti kita lihat apakah masih ada waktu untuk saya selesaikan seluruh pasal. Yunus mengingkari panggilan Tuhan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Setengah cerita, berhenti di sana. Kita semua tahu cerita Yunus ini klasik sekali, tapi kita taunya hanya Yunus dimakan ikan. Dan kalau kita nggak jelas ikan apa, kita bisa ceritakan ke anak-anak sekolah minggu, ikan dimakan ikan koi. Apalagi ikan koki, supaya bengkaklah matanya. Ini bukan ikan main-main, ini ikan besar, paus sekali. Tapi kita taunya hanya cerita itu, padahal sebenarnya seluk-beluk ceritanya itu indah sekali, banyak pewahyuan. Yunus ini bermula begini, bermula dengan dia mendengar firman Tuhan. Tuhan tidak pernah tuntut kita untuk taat pada sesuatu yang dia tidak pernah katakan. Selalu bermula dari firman, apa yang Tuhan sudah wahyukan di hatimu. Jadi pengenalan akan Allah itu penting sekali. Kalau engkau menyadari sesuatu dan Anda tahu itu benar atau salah, taati yang betul. Nurani itu penting, jangan dibunuh. Nuranimu jangan disiksa dengan melakukan sesuatu, lalu kau sangkali nurani. Lama-lama nurani itu bisa pingsan, bisa tidur, bisa mati. Kalau kita merasa terdorong, tergerak untuk ke gereja, ikuti. Nanti suatu hari nggak ke gereja, fine thank you loh ya. Bahaya itu. Kalau kita mulai sakit emah, nggak merasa lapar, bukan berarti kita nggak kelaparan. Tapi perut kita, lambungnya sudah bingung. Nurani itu adalah dorongan-dorongan hati. Dan kita tahu kalau kita dipanggil Tuhan itu di area mana, tahu nggak? Di area itu kita terbeban, itu kita pikiri. Tapi biasanya setan selalu menabur lalang di tengah gandum, di tengah-tengah pikiran ilahi. Setiap kali kita mikir itu, hati kita berapi-api. Kerap kali setan menabur lalang di tengah-tengahnya dan membuat kita berpikir aneh-aneh. Jadi pikiran itu terpojokkan, dihimpit, dicekik, lalu pikiran itu justru yang mati. Pikiran setan yang hidup. Mikirkan kesalahan orang lain, mikirkan seperti tali yang bulat begitu, tali yang kusut.
itu kayaknya bukan sebuah kejahatan. Tapi Anda tidak sadari, semakin lama waktu kau berikan untuk pikiran-pikiran demikian yang bukan dari Tuhan, semua yang benar, semua yang mulia, kudus, adil, layak dipuji. Kalau Anda tidak mikirkan itu, Anda membunuh potensi pikiran yang baik. Otak kita itu terbatas, isi dengan firman. Kalau enggak diisi dengan yang lain, firman itu tidak bertumbuh. Tuhan selalu memulai dengan suatu firman yang Tuhan berikan, suatu pengertian, suatu kesadaran. Jangan kita sisihkan, singkirkan. Ingin sekali bantu orang, bantulah. Ingin sekali melayani, cepat. Kau pikir-pikirkan terus, nanti lama-lama tidak pernah melangkah. Orang yang cari pelayanan yang sempurna, tidak akan pernah mulai pelayanan. Orang yang cari gereja yang sempurna, tak akan pernah ketemu dan tertanam dalam gereja manapun. Datanglah firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak datang pergi kok, selalu ada di situ. Zaman Yunus sudah ada Taurat. Yunus ini kan zaman-zaman setelah Musa. Hukum Taurat sudah diberikan. Yang disebut firman Tuhan datang itu bukan logos, firman tertulis, tapi rema, sesuatu yang kau rasakan di hati itu personal sekali. Dan hatimu berapi-api. Seperti waktu Yesus jalan dengan 2 muridnya ke Emmaus. Mereka nggak sadar itu Yesus, waktu Yesus cerita, hati mereka berkobar-kobar nyala. Di area di mana kita terbeban, di area di mana kita berapi-api, turuti karena itu jalan penyertaanmu. Udahlah jangan mikir 2 kali, kalau dosa itu mikir 7 kali 70, dan lalu jangan lakukan pada akhirnya. Tapi kalau disuruh berbuat baik, apalagi disuruh berbuat benar, jangan mikir 2 kali. Salah pun, kalaupun kita tidak mendengar Tuhan, nggak pernah salah tuh perbuatan. Kalau saya disuruh ngomong thank you sama satu orang, atau menghargai hasil kerja, atau jeripaya usaha seseorang dalam pelayanan, misalnya seorang rekan, saya nggak mikir Tuhan suruh nggak ya? Tuhan nggak suruh pun kalau saya lakukan itu Tuhan berkenan. Karena itu nggak usah mikir 2 kali untuk mengasihi istrimu. Karena Tuhan sudah perintahkan, datang nggak datang firman itu firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, hormati suami, nggak usah mikir 7 kali. Apakah suamiku kalau aku hormati bisa bertobat nggak atau bisa berubah nggak? Aduh pikiranmu keruh sekali. Kalau Tuhan suruh udah lakukan aja, percaya sisanya. Bukan berarti kita dibodohi. Mikir itu pada tempatnya, tapi biasanya orang itu mikir tidak pada tempatnya. Jelas-jelas itu sudah betul loh. Seperti seorang siswa mau belajar mikir dulu. Nah, nggak pada tempatnya. Sana siswa ya sepatutnya belajar sungguh-sungguh. Datanglah firman Tuhan. Saya mau tekankan ini. Pentingnya kita menyambut firman yang datang. Baik itu lewat khotbah saat teduh kita, tapi selalu berada di perikop Alkitab. Selalu Alkitabiah, tidak pernah keluar dari sana. Tidak pernah ada firman yang datang pada Anda, bunyinya atau suaranya, bunuhlah orang itu. Atau, sana ambil suami orang itu. Ini kehendak Tuhan, ngawur. Tuhan tidak pernah melanggar firman-Nya yang berkata, jangan berzina. Tuhan yang tulis, masa Tuhan yang mematahkannya? Selalu dalam perikop firman, selalu Alkitabiah. Namun setiap firman yang datang dalam rupa perasaan, dorongan, keinginan, kerinduan, jangan sampai tidak disambut tangan. Jangan kita take for granted yang kayak gituan. Karena suatu hari kelak, firman tidak akan datang lagi kepadamu. Jangan keraskan hatimu ketika Tuhan berbicara hari ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Yunus ini bagus sebenarnya. Nama ini boleh kita tiru kalau punya anak nih. Siapa sini ada ibu hamil misalnya. Yunus itu bagus. Kelakuannya dia kurang mulia. Tapi sebenarnya nama itu indah. Yunus itu artinya dove. Burung merpati. Bagus banget. Saya dikasih nama Yunus oleh kalangan Dayak di Formosa di Taiwan. Belasan suku kasih saya nama kehormatan. Tapi bukan Yunus, dalam bahasa mereka Vanol. Vanol itu artinya birds, artinya dove, artinya merpati yang membawa kepada kami pesan-pesan Tuhan. Yunus itu sebenarnya bagus. Ini
versi Israelnya. Yunus ini artinya merpati. Apapun panggilan kita yang berbeda-beda seorang dengan yang lain, kita semua itu merpatinya Tuhan. Kita semua itu membawa pesan kepada seseorang. Pesan hidup kita itu penting sekali. Masing-masing kita itu Tuhan taruh message, taruh testament atau taruh testimoni, taruh kesaksian di dalamnya, termasuk ketika kita mengalami ujian iman. Ya, ujian kita terbesar bisa menjadi kesaksian kita yang terbesar pula. Bahasa Inggrisnya, your greatest test could be your greatest testimony. Kita semua itu merpati, kita semua itu Yunus. Yang cewek ya udahlah, Yunita. Coba lihat yang cowok di kanan beritahu, halo Pak Yunus. Kalau yang cewek, Bu Yunita. Ya, kita semuanya itu saksi hidup Kristus. Lalu Yunus itu bin Amitai, kita nggak tahu papanya siapa, tapi dia disebut, misalnya Warren bin Philip gitu ya. Ini anak saya di depan sini. Yunus bin Amitai, Amitai itu bagus sekali. Amitai itu artinya truth, kebenaran. Jadi Yunus bin Amitai adalah Yunus anak kebenaran. Seneng ya? Kita sebagai orang tua, kita harus mendidik anak kita dalam kebenaran. Kalau kita sendiri nggak benar, gimana didik mereka? Lu jangan pura-pura. Kita sendiri yang lakukan dulu. Setelah itu mereka melihatnya, karena teladan bicara lebih kuat daripada kata-kata. Setelah itu kita harus tanam mereka dalam kebenaran. Nah, ajari mereka dari kecil supaya waktu mereka besar, dewasa, mereka tidak meninggalkan jalan itu. Yunus bin Amitai, saya nggak tahu papanya siapa, tetapi ketara bahwa Yunus ini jadi seorang nabi, pasti ada juga ada campur tangan ayahnya, siapa tahu doa ibunya. Cuman Bible is silent, Alkitab diam soal family tree atau soal silsilahnya nabi Tuhan yang luar biasa. Yunus ini luar biasa sebenarnya. Coba Anda pikirkan ya, ini orang membawa tobat satu negara loh dalam satu hari, nggak pernah terdengar seorang pengkhotbah lakukan itu. Dan Niniwe itu bukan kota kecil, Niniwe adalah negara adikuasa di Timur Tengah saat itu. Iran lah hari ini. Tapi Iran sekarang kan jadi begitu. Yunus bin Amitai, ini seorang hamba Tuhan yang dahsyat. Jangan jelek-jelekin tuh Yunus. Ini orang bawa tobat, dia nggak mau aja diurapi kayak gitu. Kita mau aja pengurapannya nggak seberapa. Coba mikir coba, ini orang loh, ogah-ogahan diurapi. Nggak mau, aku nggak mau bangkitkan orang mati, nggak mau orang mati bangkit. Sini Tuhan bangkitkan orang mati, nggak bangkit-bangkit. Saya rasa Yunus ini seorang yang nanti suatu hari di sorga saya kepingin kenal, saya mau jabat tangan dan saya mau bilang, Pak Yunus, mana Bu Yunita? This is an amazing man of God. I have only admiration for this guy. Saya nggak bisa salahkan kenapa dia kok nggak mau mentaati Tuhan. Saya nggak salahkan. Karena task atau tugasnya itu bahaya banget. Dia bukan datang memberikan pesan kemakmuran. Dia bukan datang membawa kesembuhan. Dia datang negor mentah-mentah, raja dan rakyatnya, negara terbesar saat itu masuk, suruh ke negaranya. Iya kalau lewat online nggak apa-apa. Dia harus hadir on-site di sana, tegur ke muka mereka, lu orang akan binasa kalau nggak bertobat. 1, dikira gila. 2, bisa dikeroyok massa. 3, bisa dieksekusi raja. Dia nggak mau. Jangan kita kecam dia. Kita jadi dia juga nggak tentu mampu. Dia disuruh pergi atas biaya sendiri, nggak ada gereja yang bayari, nggak ada organisasi misi. Semua orang nggak percaya kalau dia terima firman, dia pergi sendiri, bayar sendiri. Ya Tuhan tentunya pasti akan menyediakan buat hambanya. Tapi dia disuruh pergi on his own cost dan one way ticket, nggak tentu kembali ke situ, cari mati. Coba pergi ke Amerika, jelek-jelekin Amerika. Donald Trump berkata, kita deportasikan semua orang non-Amerika yang tidak suka sama Amerika di dalam Amerika. Ini orang, belum ada hak asasi manusia waktu itu, belum ada human rights. Dan Niniwe itu terkenal kejam nomor 1. Cara mereka membunuh musuh itu tahu nggak?
Makanya dia juga nomor 2, kenapa alasannya kenapa dia susah pergi ke sana. Dia nggak mau taat. Saya paham. Karena ini negara yang jahat. Itu sama seperti kita itu ngomong sama, di zamannya kalau kita tinggal hidup di tahun 1943, Perang Dunia Kedua, 44 gitu ya. Hitler lagi gila-gilanya. Lalu Tuhan suruh kita ke Jerman, beritahu sama mereka, hei, kalian semua harus bertobat, karena kalian akan binasa, tapi kalau kalian bertobat, Tuhan ampuni dan Tuhan berkati. Mau nggak? Jikalau kita negara yang dijajah sama Jerman, orang tua dan kakek nenek kita disembeli sama mereka, dibakar hidup-hidup dengan gas, dilepaskan herder, German Shepherd, itu kan terjadi cara eksekusi mereka, dimakan sama anjing yang kelaparan dan gila, dilatih untuk membunuh, ditelanjangi dulu. Lalu kita pergi ke situ memberitakan pengampunan, kalau mereka bertobat Tuhan ampuni. Kalau saya mungkin saya tidak akan pergi ke Jerman. Saya akan ke San Francisco. Cari transitan lewat Hong Kong dulu. Jalan-jalan di sana, makan wonton sup. Jerman, gua ke Bali. Ke Nusa Dua. Saya ngerti kenapa itu susah. 1, ini bahaya. 2, ini musuh. Nah kalau mereka bertobat gimana? Luar biasa loh Yunus. Ini imannya dahsyat. Kita itu kan butuh iman ya. Dia itu sudah beriman. Dia itu pasca iman. Dia tahu mereka pasti bertobat. Dia tahu pesannya pasti mempan. Ya nggak tahu apakah dia mati dulu atau enggak. Pokoknya dia tahu ujung daripada pesan yang dia bawa pasti menghasilkan pertobatan. Karena dia terlalu percaya bahwa apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan sia-sia kembalinya. Malah dia hitung-hitungan kalkulasi, lah kalau bertobat kok enak. Mungkin Yunus, kerabatnya siapa pernah dibunuh oleh Niniwe itu. Mungkin. Dia berkata loh, kalau dia bertobat, dia sudah pasti loh mereka akan bertobat. Kalau bertobat enaknya gitu aja langsung diampuni. Gimana dengan yang dieksekusi dengan cara yang kejam, tak pri kemanusiaan. Ini Yunus imannya dahsyat. Cuman ternyata iman tanpa kasih ya percuma ya. Iman itu kan bekerja melalui kasih ya. Dulu waktu saya awal-awal lulus sekolah Alkitab, saya sangat-sangat iri banget. Iri yang baik dengan Smith Wigglesworth, Rasul Iman. Wih, luar biasa. Setelah saya puluhan tahun mengikuti Yesus, saya tidak iri urapan siapa-siapa. Asal saya hidup dalam kasih Yesus, memenuhi panggilanku. Saya tidak kepo. Ini aku, kurang lebihnya begini. Dan aku tidak kurang dengan hamba Tuhan manapun, aku tidak melebihi mereka juga hamba Tuhan manapun pula. This is me. Asal aku hidup dalam kasih, aku tahu aku menggenapi misi ilahi. Asal aku hidup di dalam kasih Yesus, buat imannya Yunus itu kayak gitu. Tapi justru karena imannya gede, dia tahu pesannya akan mempan, dia nggak mau bangsa itu dapat berkahnya. Kasihnya dia nggak segede imannya, imannya gede banget, kasihnya kerdil, imannya jangkung. Akhirnya tetap dengan matematika yang salah, iman berlebihan, kasih kekurangan, keluarlah nabi yang nakal membangkang Tuhan. Coba kasihnya sebesar imannya. Sejarah Yunus pasti berbeda. Bapak Ibu Saudara, untuk memenuhi panggilan Tuhan, kita harus hidup dalam kasih setiap hari. Kasih itu setia, kasih itu lemah lembut, dia tidak iri hati, tidak cemburu, tidak membesar-besarkan, tidak merasa saingan sama orang. Apa itu? Senang sama sukses orang. Tidak merasa kok enak. Pernahkah kita melihat saudara kita diberkati, kita berkata kok enak. Dia baru mulai, aku yang bercocok tanam. Dia tinggal menuai apa yang dia tidak tabur. Aku tabur setengah mati, tuaian tidak seberapa. Kalau Anda lakukan itu, ada di hatimu. Anda belum hidup dalam kasih penuh. Kita hidup setiap hari
di dalam kasih. Kasih itu mengampuni. Kasih memaafkan. Kasih itu selalu kembali dari amarah, setelah ngamuk, emosi. Kita menyesali. Dan kasih yang membuat orang yang sentimental, orang yang suka kadang-kadang lepas kendali, itu bisa punya self-control. Karena saya mengasihi anak-anak saya waktu mereka kecil, misalnya mereka bandel. Anak-anak kami 3 ini sebenarnya tidak pernah membuat pusing. Kami bersyukur punya anak yang baik. Tidak ada pemberontakan yang berarti. Tapi ada waktunya lah namanya hidup bersama. Saat-saat dimana hati saya gergetan. Kok begitu sih? Tapi saya tidak pernah bisa pukul mereka. Nggak pernah pakai kekerasan. Karena saya tahu kalau sampai saya mukul, tenaga saya ini besar. Mereka pasti terluka. Saya ingat waktu saya masih dulu memberontak. Waktu zaman saya belum kenal Yesus. Saya kalau marah itu, ini bukan bangga, ini malu. Waktu saya di Singapura sekolah, saya berantem sama teman-teman sekolah. Itu saya pernah marah. Cuma saya pukul sekali meja itu belah jadi 2. Bukan ilmu, karena memang dari kecil saya belajar bela diri, karate. Bukan karambol. Dari kecil umur 6 saya sudah patahkan itu batu bata begini. Karate chop. Jadi saya marah emosi itu 7 kali lipat tenaga saya. Bam! Hingga dulu sekali saya takut punya anak. Setelah saya bertobat saya berkata, Tuhan jangan, tenagaku itu gede. Kok saya ngamuk itu jadi gorila. Saya takut jadi pendeta disuruh sabar, ramah sama semua orang. Dari tahun 92 sampai sekarang 2024. Saya sudah jadi hamba Tuhan. Berapa tahun dah? 32 tahun. Gak pernah saya main tangan. Sama siapapun. Di rumah juga tidak pernah. Saya takut jadi papa. Tapi waktu saya marah sama anak saya, seperti ada yang nahan. Waktu saya marah, saya mundur dari mereka berapa langkah. Saya pakai mulut saya. Saya ajarin mereka, saya kasih beli waktu. Nanti, ketemu, nanti. Jadi mau ngomong nanti, enggak sekarang. Setiap kali saya marah, saya ingat meja terbelah. Saya enggak mau anak saya yang terbelah. Laut merah kau belah, jangan anak lah. Apa yang membuat saya tahan emosi? Padahal saya itu dulu orangnya emosian. Waktu saya belum terima Tuhan dulu itu, salah satu dosa asal saya adalah perkelahian. Saya itu berkelahi. Saya buka cerita deh. Saya dulu kenapa pindah? Dari kecil saya sudah sekolah luar negeri sebenarnya. Umur 6 saya sudah di Taiwan. SD saya di Taiwan dan Indonesia. SMP di Singapura. SMA saya di Kanada sampai kuliah bertobat di sana. Saya buka cerita dah. Awal alasan saya pertama kali saya ke luar negeri adalah untuk berobat. Karena saya ini sakit-sakitan waktu kecil. Disembuhkan Tuhan secara ajaib saat saya berjalan ke sekolah di Taipei. Lalu saya jadi kuat. Dari orang yang pakai sepatu polio, jadi orang yang bertenaga besi. Waktu saya umur 6 tahun sudah belajar karate karena saya dibully. Dari karate itu saya terjadi perkelahian. Perkelahian pertama waktu saya masih umur sekitar 7-an, tak sengaja sih, saya tendang teman saya jatuh dan patah tangannya, umur 7. Jadi Anda melihat Simpson di sini. Simpson sipit. Saya ditarik sama mama saya pulang ke Indonesia karena sering berkelahi di jalan umur 7. Masih kecil itu, dorong-dorongan anak-anak orang gak aman. Saya pindah dari Indonesia ke Singapura karena perkelahian sehingga diskor semua kelas SMP 2, SMP 3 diskor semua sama ini. Karena melibatkan KKU, melibatkan waktu itu zaman Orde Baru, melibatkan Angkatan Laut. Saya dipindahkan dari sekolah Kristen itu langsung ke Singapura. Saya pernah SMP 2 1 hari di Indonesia. Langsung dipindah sama papa karena nyawa saya terancam. Ada satu orang membawa belati besar jalan di tengah-tengah kantor sekolah. Mana namanya Philip Mantova. Dengan rambut cepak semua curiga, mungkin di zaman itu dia tentara. SMP. Saya orangnya gitu, berkelahi melulu, pindah lagi ke sana. Ke Kanada. Karena di Singapura saya berkelahi di Balestier Road. Melawan 30 orang Taiwan yang datang gempur saya, teman-teman saya semua lagi nonton.
Apes saya. Waktu saya dikeroyok itu mereka lagi nonton. Perkelahian terjadi di jalanan. 3 dari 30 itu lawan saya seorang. Pentung-pentungan dari atas ada acik-acik teriak, "I'm calling the police ah." Larilah gua ke Changi Airport. Pindah saya ke Kanada. Di Kanada saya berkelahi di karaoke. Jangan ke karaoke, ngapain kalau udah emosi ke karaoke? Saya lempar botol ke geng Vietnam. Kita berkelahi di situ, akhirnya dia lempar botol, kita lempar-lemparan luar biasa, lempar-lempar. Muter-muter 3 jam karena nyawa kami terancam. Jangan jangan main-main dengan geng Vietnam. Mereka enggak peduli untuk membunuh. Koko saya marah, berkata, "Lu mikir apa?" Keliling-kelilinglah kami 2 jam, tidak mau pulang ke rumah, takut dibuntutin. You see, that's me. Nggak kelihatan ya? Di sini saya ada tato namanya Mama. Enggak. Saya hampir ditato dulu. SMP 1. Saya bolos. Sama teman-teman rencana bolos, mau ditato. Saya ditato, teman saya tato naga, saya mau ditato macan. Karena saya show macan. Ya kan? Enggak, SMP 1. Ini yang anak-anak muda jangan tiru yang kayak gini ya. Saya bertobat, saya kelepasan setengah mati, muntah-muntah gara-gara hidup lama saya. Itu enggak main-main, belenggu setan itu jangan kau main-main dengan itu. Sampai mau bunuh diri saya. Bunuh diri sudah menjadi titik pasti dalam hidupku saat itu. Saya ceritain sedikit ya supaya saya kok banyak kesaksian, enggak apa-apa saya kesaksian deh. Pagi-pagi masih semua kan lagi baru bangun tidur kan. Kasih film action sedikit kan senang. Nah bisa-bisanya saya demam tinggi waktu saya lagi mau bolos itu. Teman-teman saya semuanya tetap pergi. Jadi hari Selasa saya dimarahi semua teman-teman saya. Semua sudah ada naga, semuanya saya bersih. Gak ada macannya. Kamu ngeprank kamu katanya. Semua kami semua pergi ditato. Teman-teman saya banyak soalnya bergaulnya salah. Teman-teman saya itu banyak yang ketinggalan kelas. Itu sebenarnya kakak-kakak kelas semuanya. Tapi mereka ketinggalan, nakal-nakal soalnya. Soal keluar sini naganya, sini keluar apanya. Mungkin sini ada semutnya. Saya bilang, kita semua akhirnya ketato, kamu tetap bersih. Saya bilang, bukan apa, saya demam tinggi. Saya diluputkan Tuhan. Jadi badan saya sekarang tidak ada tatonya. Bayangin, tidak lucu kalau saya sebagai gembala senior, harus ada tatonya di sini tuh. Gimana Anda percayakan AUG kepada kami? Saya beritahu ini, saya ceritain. Hidup dalam kasih itu tidak mudah bagi orang yang punya sejarah. Geng Vietnam pun kepalanya itu yang saya lempari botol. Saya tidak takut. Sekarang saya suruh melayani jemaat. Mengasihi orang-orang, apakah semua orang itu manis? Tidak. Saya diajari Tuhan untuk mengalah. Dalam ministry juga kadang-kadang dibully. Baik oleh rekan-rekan, oleh orang-orang di luar sana. Saya belajar untuk tidak menampar pipi ketika pipi ditampar. Tidak membalas mata ketika mata kita yang dilukai. Dikasih Tuhan keluarga untuk disayangi. Diajari Tuhan untuk berjalan dalam kelemah lembutan. Diajari Tuhan, diproses habis hanya demi satu panggilan. Jadi pendeta itu kan profesi, panggilannya melayani. Bisa jadi pendeta tanpa melayani, bisa. Yang menyalahgunakan wewenang. Tapi kita semua punya, apapun profesi kita, panggilan kita sama. Kita dipanggil untuk melayani. Saya dipanggil untuk melayani. Saya bukan dari keluarga yang miskin. Tak ceritain. Dari atas keluarga saya sudah berada. Karena ada orang suka menyinyir dan mencerca. Waktu saya kelas 6 saya sakit. Umur 6 saya sakit. Sebelum orang-orang berobat kemana-mana, saya itu sudah berobat ke luar negeri. Umur 6 tahun. Waktu saya sekolah saya sudah sekolah SD di Taiwan, SMP di Singapura. Waktu saya SMA sudah mulai nyetir. Mobil saya bukan satu. Saya mau punya mobil Jerman, mobil Amerika, mobil Jepang bersamaan.
match warna bajuku. Saya ngomong gini bukan untuk sombong. Saya ceritai proses Allah. Dan Tuhan suruh saya lepaskan semua identitas itu. Mobil kesukaan saya itu saya buka. Saya paling suka dari dulu mobil itu Mercy. Karena itu adalah mobil saya waktu SMA. Mercy Mustang. Dan Cutlass Sierra. Oldsmobile Cutlass Sierra sudah tidak diproduksi lagi. Abu-abu, hijau metalik, buka atapnya, dan yang Mercy yang S-Class ada yang E-Class. Yang E-Class abu-abu, yang S-Class itu biru dongker, besar sekali. Bersamaan kami punya mobil itu di samping tentunya, ada juga Honda Accord dan Honda yang lainnya, Toyota yang lainnya. Kok banyak sekali, saya sudah dari keluarga begitu. Sekarang, saya harus lepaskan semuanya. Tuhan suruh saya ke Ungaran waktu itu tahun 95. Tuhan suruh saya melayani. Mobilku bukan Mercy. Karena apa? Sekalipun keluarga saya mampu belikan itu untuk saya pakai itu. Zaman dulu orang kuno selalu berkata mobilnya Mercy, padahal Mercy bukan yang paling mahal. Saya nggak bisa sembarang pakai apa, mau gunakan apa. Saya harus mikirkan orang. Mikirkan orang. Kalau dulu mikirkan warna, hari ini saya keluar mau pakai warna apa. Sekarang saya harus mikirkan orang. Belum lagi kalau dicerca sama orang. Begini dan begitu. I have to let go a lot of things. Waktu saya masuk dalam pelayanan, dalam ministry, saya diproses Tuhan. Saya diproses hidup dalam kasih. Panggilan itu punya harga yang harus dibayar. Ada seorang kerabat saya yang tahu kesukaan saya dan berkata, kenapa kamu hari ini tidak pakai Mercy? Saya pakai Mercy, orang ngomong apa? Loh, kamu kan sudah pakai itu dari sejak kamu sekolah, masih sinyo-sinyo begitu. Iya, tapi kalau sekarang saya pakai, saya pendeta Philip Mantova. Paham maksud saya? There's price you pay. Itu belum seberapa sih, itu paling cuman gengsi. Price you pay kadang-kadang kalau kita memenuhi panggilan Tuhan itu, kita juga harus berani sampai menyerahkan nyawa kita. Suatu hari tahun 98, 97 bulan Desember, saya berada di Vancouver, Kanada, sudah lulus kuliah, saya pelayanan. Roh Kudus bangunkan saya pukul 5 pagi, itu winter, itu Desember. Itu kalau malam susah bangun, apalagi anak masih umur belasan. Ya, 98, sudah umur berapa itu? Sudah umur 20 lebih. Saya dibangunkan dan Roh Kudus beritahu sama saya, tidak beri ngomong apa-apa, saya nangis waktu nyanyi lagu Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu, 97 bulan Desember. Lalu setelah itu siapa ngerti apa yang dia maksud? Setelah saya menangis, saya tanya sama Tuhan, kenapa kau menangis dalam diriku? Tuhan suruh saya tidur. Itu masih pukul 6. Masih gelap itu. Itu belum nyala mataharinya sampai pukul 8 kalau winter. Kembalilah saya tertidur. Siapa sangka 13 Mei 1998 Indonesia mengalami kerusuhan. Terjadi pembunuhan, perkosaan, segala macam keruntuhan ekonomi, sosial. 13 Mei, saya tidak menduga tiket yang saya beli pulang ke Indo itu terdaftar 14 Mei sudah di-issued. Semua orang berkata sama saya, jangan pulang ke Indo. Kamu gila kalau kamu pulang, kamu sudah di luar negeri. Seumur hidupmu kamu sudah di luar negeri. Kamu pulang ke Indonesia, tak ada harapan, tak ada masa depan, mereka berkata. Saya ditelepon sana sini pagi-pagi, teman-teman saya yang sangat mengasihi kami, jangan kembali. Siapa yang punya duit keluar Indo, semua sudah keluar negeri, kamu sudah di luar negeri. Saya bilang sama mereka, saya tetap pulang. Kenapa? Karena Tuhan panggilan saya itu di Indonesia. Saya tidak dipanggil di luar negeri. Udah tanggung bro, saya ngomong sama teman saya yang telepon saya. Tawaran kerja
Untuk saya bisa bekerja secara sekuler di Eropa, sudah saya tolak mentah-mentah. Dari SMA sudah saya tolak, saya sudah dapat kerjaan di Eropa. Saya bilang, semua barang saya sudah saya jual. No turning back, I'm ready to go home. Tapi ini terjadi kerusuhan. 13 Mei itu terjadi kerusuhan. Semua sudah kasih semuanya, termasuk gitar saya untuk saat teduh kan nggak saya bawa. Gitar bisa beli lagi di Indonesia, saya kasihkan ke seorang yang akhirnya hari ini menjadi pemimpin pujian di GMS Rooftop, namanya Saudari Elmi. Saya kasih ke dia. Saya hand over ke dia pelayanan PAW di sana. Saya bilang, saya sudah nggak punya barang bisa beli lagi. Teman saya bilang, kamu jangan pulang pokoknya. Saya bilang, saya pulang, apapun yang terjadi dengan aku, karena Tuhan panggil aku ke Indonesia. Ngapain kamu pergi sengsara? Di sini hidupmu sudah enak, rumahmu besar, mobilmu banyak, kamu kerja dimanapun kamu bisa. Saya bilang, enggak, saya pulang. Aku tinggalkan semua, tak jual semuanya. Saya kasihkan ke orang, setelah saya jual saya kasihkan ke orang. Itu buku saya itu ada berapa ribu, buku saya itu perpustakaan. Buku saya itu semua, saya jual $20. Supaya nanti sama teman saya orang Singapura, saya kasih ke dia. Sebenarnya saya mau kasih, cuma saya bilang supaya kamu merasa beli. Buku ribuan buku, saya jual $20. Emang saya mau, itu saya belinya itu berapa? Itu buku itu satu library di rumah saya. $20. I'm not for money. Everyone said I was crazy. Pergi ke Vancouver Airport, saya dianterin 20 orang. Semua kadpudu mau nangis kayaknya, Philip, we're sending you to your grave. Kami antar kamu pergi ke kuburanmu. Saya bilang, kalau aku dipanggil Tuhan, aku bayar harga. Tapi Tuhan tidak pernah berutang. Saya ngomong sama teman saya masih ingat. Memang kelihatannya aku bayar harga. Tuhan tidak pernah berutang. Harga yang ku bayar, Tuhan sudah bayar dulu. Aku tidak pernah perhitungan sama Tuhan. Saya ngomong sama teman saya tak pernah perhitungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan panggil aku, di situ aku mau. Disitulah aku mau berada. When God calls me, I know it's the right place. Where God doesn't call me, di mana Tuhan tidak panggil saya, segala sesuatu mungkin dilimpah ruahkan oleh dunia, but it's the wrong place to be. Tempat yang salah dalam hidup ini. Saya tidak mau berada di sana, apalagi hari-hari itu lagu Don Moen nyanyi. Don Moen, I just wanna be where you are, dwelling daily in your presence. Saya mengagumi beliau. Siapa sangka suatu hari menjadi teman. Dulu tuh kayaknya selebriti, sekarang menjadi kawan. Give thanks with a grateful heart. Waktu itu bicara sekali dalam hati saya, I just wanna be where you are. Aku hanya mau berada di mana kau suruh aku berada atau di mana engkau berada. Itu panggilan. Panggilan itu susah, teman-teman tidak bisa ngerti. Hanya kau yang mengerti kadang-kadang. Kau dan 1-2 orang yang memang sungguh-sungguh Tuhan panggil untuk meneguhkan panggilanmu. Itu dianterin sama semua. Saya bilang, gak usah nganter, ngapain? Kita akan ketemu lagi. Takutnya kita gak akan ketemu, kamu akan terbunuh ke Indonesia. Saya bilang, kita lihat nanti. Saya bercanda, kamu dulu yang mati atau saya dulu yang mati. Bro, saya bilang, gak usah khawatir. Kamu tidak akan mengubur aku yang mengubur kamu nanti. Pulanglah saya ke Indonesia. Di dekat sebuah mall di Indonesia, Surabaya Timur, tempat saya tinggal. Saya ditemui dengan satu orang dan keluarkan pistol. 1998 bulan Juni. Saya dan fiancé saya, tunangan saya, Irene Safira, yang saya jadi istri saya, di mobil nyala, saya dipepet. Saya cuma satu pilihan, kalau saya terusin saya tabrak dia. Dan dia bisa mati. Dia pepet saya, ya saya harus berhenti. Karena ini nyawa pasti melayang, yang ini nyawa mungkin melayang. Saya pilih nyawa mungkin melayang aja, dipertaruhkan. Turunlah satu orang, rambutnya cepak. Saya tahu dia rasis. Dan dia bilang, turun! Buka jaket kulitnya, di sana ada senjata. Saya lihat pistolnya. Turun. Saya punya 2 pilihan. Wong Fei Hung-nya keluar. Saya sudah semua skenario lihat, beng begitu. Percuma lah. Saya bilang, aku datang ke sini untuk berkelahi. Aku datang untuk jatuh kembali ke hidup lama. Buat apa? Bukankah hidupku milik Tuhan? Saya percayakan pada Tuhan. Itu kejadian sungguhan Juni 98. Waktu dia keluarkan pistol, saya kasih uang. Saya bilang, uang mungkin dia mau, saya kasih dompetnya. Dia tidak mau, tidak gubris sama sekali.
tunangan saya di dalam mobil nyala, saya bilang, Tuhan apapun terjadi, biar aku yang mati bukan dia. Lalu Roh Kudus ngomong tegur saya, kamu omongannya kok gitu? Apakah aku memanggil kamu pulang ke Indo untuk mati sekarang? Bukankah untuk memberitakan Injil dulu? Make sense. Dan kalau hari ini, iya kan? Gitu loh, nggak perlu sampai saya itu botak, kehilangan semuanya rambut saya, baru saya menyadari common sense yang biasa. Lalu setelah itu saya liatin dia, bentak-bentak saya. Ngapain di sini? Saya bilang, ya saya orang Surabaya. Saya di sini Pak, tapi itu bukan waktunya bercanda. Di depan pistol Anda tahu imanmu itu dipertaruhkan. Saya jawab dengan sopan, dia bentak lagi. Lalu saya berkata, ini orang gak punya kasih. Terus dia bilang, lalu saya ngomong sama Tuhan, terus Tuhan ngomong sama saya, kalau hari ini kau izinkan membunuhmu, maka dia tidak ada untungnya buat orang ini. Dia melakukan satu dosa lagi, yaitu membunuh seorang hamba Tuhan. Ganteng lagi. Maaf, gue bercanda ya. Maka dia nggak ada untungnya. Dia nggak bertobat, dia bunuh seorang hamba Tuhan, dan bagi kamu juga nggak ada untungnya. Boro-boro semua proses itu ujungnya cuman kamu mati konyol. Bukan mati buat Injil loh ini. Dia juga nggak tahu saya siapa. Saya belum bersaksi tentang Tuhan. Ini mati konyol namanya. Terus saya protes di hati saya. Ini bukan harga yang harus kau bayar, kata Roh Kudus. Ini bukan harga. Ini adalah malapetaka yang tidak merupakan salib dalam hidupmu. Kalau salib jangan kau tolak. Naiklah ke Golgota. Tapi ini bukan salibmu. Ini dosa orang itu dan kamu korbannya. Saya bilang, iya ya Tuhan. Terus saya tak protes sama Tuhan. Lah memangnya sekarang tergantung aku yang pegang pistol sana? Yang pegang firman kan kamu. Kaget saya. Di tengah-tengah dia bentak-bentak itu, untung dia bentak-bentak, saya punya waktu untuk tenang dan dengar. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Jadi pakai waktu ketika kau dibentak-bentak untuk mendengar suara Tuhan. Waktu dia bentak-bentak, saya cuma dengar. Roh Kudus bilang, bukan tergantung orang ini yang pegang pistol. Tergantung orang yang pegang pedang bermata dua. Langsung saya lihat orang itu, saya bilang, dalam nama Yesus. Saya masih ingat, saya bilang, in Jesus name. Dalam nama Yesus. Orang itu langsung gugup, tangannya yang pegang pistol dilepas, sletingnya dinaikkan, berarti dia nggak akan pakai itu. Lalu dia mulai salami saya dengan lihat kanan kiri ketakutan, lalu curhat tentang hidupnya. Sungguhan Pak, itu nggak masuk akal. Saya bilang, ya tentunya saya kasih nasihat sebisanya pas-pasan, karena tujuan saya hari ini bukan konseling. Saya mau lari dari pistol itu. Saya nggak takut, tapi saya takut untuk istri saya. Fiancé saya waktu itu. Dan saya, oke Pak, Bapak baik-baik ya Pak, ya oke Pak. Saya langsung pintar-pintar, saya kembali Pak ke sepeda motornya. Dia dengan bengong kembali ke sepeda motornya. Saya berkata, Tuhan maafkan aku, imanku kurang Tuhan. Masuk ke mobil saya lari. Semoga dia ketemu suatu hari di saat teduh bersama. Oke, kenapa saya panjang lebar cerita ini? Supaya langsung ke ayat-ayat sisanya Anda mengerti langsung kena. Kita lihat sekarang ya. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis kan, jauh dari hadapan Tuhan kan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Lihat ya. Yunus gak mau ke Niniwe, dia juga sebenarnya gak ada niat pergi ke Tarsis. Cuman kebetulan di sana ada sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Panggilan Tuhan itu jalannya gak tentu mudah. Kadang-kadang lawan arus, susah pula. Jangan kira whatever is ready is God's will for you. Whatever is easy, apa yang mudah. Apa yang sudah disediakan, kan kapal sudah ada di depan mata, tinggal hop on aja naik ke atas, berangkat sudah, dia akan membawamu ke tujuan yang baru. Ingat, kadang-kadang kalau Tuhan suruh kamu
dan kau dan aku pergi ke situ, kapal nggak tentu waiting for you. You must make the step to go in that direction, lawan pistol kayak diejek, terjadi kerusuhan huru-hara dulu. Tapi kalau Tuhan memanggilmu, jangan jadi orang yang cupu, jadi orang yang lemah seperti zaman sekarang, orang-orang muda menyerah. Mau ke gereja? Hujan, bukan kehendak Tuhan. Mau masuk ibadah, parkirnya penuh, muter-muter gak ketemu. Ya sudahlah, Tuhan gak kehendaki aku datang ke GMS. Come on lah. Itu namanya Kristen mentalitas kapal tersedia. Kapal di depan ya gua naik lah. Kehendak Tuhan. Pacaran aja gak gitu. Tsunami pun aja kau tetap datang ke rumah pacarmu. Jadi orang Kristen yang niat, kalau tahu panggilan Tuhan itu apa? Terjang. Saya terjang. Karena saya tahu Tuhan panggil saya di Indonesia. Hari ini ternyata jelas sekali panggilan saya memang di Indonesia. Bayangin kalau saya dulu nggak pernah pulang ke Indonesia juga nggak ada. Yang kita lihat hari ini, Tuhan bisa pakai orang lain sih, tapi saya nggak akan melihatnya. Apalah, GMS tercinta, dari sini ROSI kemana-mana, tapi kan pemerintahannya dari Indonesia. Saat teduh bersama, nggak ada semuanya itu. Kalau Tuhan memanggilmu, jangan bergantung pada kapal yang tersedia. Panggilan murahan itu. Ototnya otot plastik, bukan otot besi. Dihalangi, dirintangi, udah langsung give up dan berkata, bukan kehendak Tuhan lah. Come on lah. Ia membayar biaya, coba lihat lagi ya. Setelah dia mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis, lihat kalimat berikutnya, menarik sekali. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama dengan mereka ke Tarsis, malah jauh dari hadapan Tuhan. Ternyata taat itu ada harga yang dibayar, tidak taat juga membayar harganya. Sama kok, tinggal sana mau bayar harga apa. Saya bayar harga, nggak seberapa. Bayar harga. Kalau cuman harta itu enggak seberapa. Cuman kenyamanan hidup, status itu enggak seberapa. Enggak seberapa. Seperti seolah-olah freedom, sebagian daripada freedom, kebebasan kami itu diambil. Kalau dulu saya mau pakai apa, naik apa, semua itu urusan gua. Sekarang saya enggak bisa. Saya hidup untuk orang. Ya juga enggak bisa nuruti ekspektasi orang lah, semua lah. Kalau semua ekspektasi orang dituruti, kita hamba Tuhan ini semuanya akan pakai koteka semuanya. Gitu baru puas. Iya kan? Enggak. Cuman kan kita enggak bisa sembrono, sembarangan, semau gua. Semua itu harus dipikirkan matang-matang. Is it okay or not? Is it gonna be a blessing? Sedangkan dari kecil umur 6, saya sudah biasa hidup for me. Dulu kalau order makanan saya masih ingat kok bujangan itu order makanan lebih banyak daripada yang saya bisa makan. Saya makan nggak selesai, sudah egois sekali. Sekarang I cannot do that. Makan pun mikir orang, bukan hanya keluarga. Istri saya yang paling begitu, mikirkan ini, siapa jemaat siapa, kasih ini, kasih itu. Kalau di Surabaya begitu, selalu mikirkan orang, terus ini gimana nih, gini, selalu mikirkan orang. Hidup kami sudah di-invade, sudah diserang, diserbu oleh sorga. Sehingga hidupku bukannya aku lagi, itu betul. Itu harganya nggak seberapa dibayar, karena itu ujungnya mendatangkan sukacita. Demikian pula akhirnya orang-orang ada di dalam hidupmu. Tapi kadang-kadang juga membayar nyaris nyawa kayak tadi, atau jalanmu itu ada bahayanya. Tetap ada harga yang kau bayar untuk naik ke kapalnya Tuhan. Tapi naik ke kapal yang menuju ke Tarsis, ternyata Yunus juga bayar harganya. Kira-kira dia bayar harga apa? Ia membayar biaya perjalanannya. Oh, itu cuma harga di depan. Bukankah harga sesungguhnya dia ditelan? Terjadi badai taufan. Itu harganya yang bayar bukan cuma Yunus. Awak kapal semua itu barang udah cemplung semuanya. Itu mungkin di situ ada foto-foto pribadi mereka. Di situ ada barang mereka, itu dilempar semua muatan kapal itu supaya ringan. Akhirnya Yunus yang dilemparkan. Coba bayangkan. Gara-gara keegoisan orang ini, dia nggak mau bayar harga untuk ikut Tuhan. Dia akhirnya bayar harga untuk menjauhi Tuhan. Dan yang membayar harganya bukan hanya Yunus doang. Orang-orang di hidupnya. Itu kalau Yunus punya keluarga, keluarganya sudah kena. Semua awak kapal kena.
Kerugian terjadi karena Yunus. Egois sekali. You think melayani Tuhan itu harganya. Aku mau CG. Ke CG nanti digosip orang sekali. Ada memang tantangannya. Aku nanti kalau pelayanan semua aku nggak sebebas lagi. Aku mau ini, mau itu, mau vaping, mau rokok. Nggak bisa. Iya. Sungguhan. Saya juga nggak bisa. Saya ini orang yang dulu emosian. Sekarang kalau saya jadi hamba Tuhan susah, tahu nggak? Tiba-tiba kalau kepancing emosi gitu mikir jemaat bukan. Loh iya loh. Kalau naik mobil apalagi, gitu. Kadang-kadang orang itu nggak cengli gitu loh bahasa Hokian. Kita di Indonesia terus belajar, GMS dulu lah jemaatnya yang harus berubah. Tik 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 belok kiri. Sudah tahu gue kasih signal belok kiri, malah justru dimasukin. Maksudnya kalau kiri itu aku minta jalan. Masukin ada lagi yang nyurempet gitu. Hampir ketabrak. Tiba-tiba saya mikir, jemaat bukan? Jangan-jangan saya marah, punya mata gak sih? Ternyata ini Pastor Philip, mati aku. Pelayanan itu ada harganya. Kita gak bebas. Berapa banyak teman-teman jemaat itu keluar, ditulis sana Army of God atau apa gitu ya, GMS Live apa-apa sekalian nggak mau pasang stiker. Padahal dikasih gratis pun nggak mau, kenapa saya ngebut nggak bisa lagi. Saya tahu ada harganya, tapi nggak seberapa dengan tuayan yang kau dapat. Daripada kalau nggak dipasangi stikernya, ugal-ugalan, nanti harganya adalah nabrak orang mati. Berkelahi, lucu, berkelahi, berantem. Ujungnya nanti ternyata setelah berantem, benjut-benjut semuanya, urusan polisi selesai 2 tahun kemudian ternyata besanan. Harga yang kau bayar nanti mahal di belakang. Paham ya? Mau bayar harga apa? Untuk Tuhan? Atau untuk menjauhi Tuhan? Learn from us, belajar dari kami. Follow us as we follow Christ. Ikuti kami seperti kami mengikuti Kristus. Kami bayar harga untuk Tuhan. Not bad kok hasilnya. Nggak semengerikan yang kau kira. Bayar harga untuk Tuhan. Atau bayar harga untuk setan, pilih saudara hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda hari ini tidak benar-benar tertanam dalam sebuah gereja, mulai bayar harga, jangan ada orang Kristen yang, orang Kristen yang gitu-gituan. Gitu-gitu aja. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh please. Karena kita tahu kalau kita cuma berjemaat, datang cuma ibadah gitu aja, nggak ada harga yang dibayar, Tapi kalau kita menanamkan diri, Anda akan melihat nanti. Seluruh keluargamu akan berubah, anak-anakmu pun akan diubahkan oleh Tuhan.